makin dekat. Sudah siapkah pilihan rakyat? Wah, bentar lagi nak dekat harinya nih. Pasti para caleg sangat serius. Biar makin serius dan silaturahmi tidak terputus, pinjamlah 100. Kau nih datang-datang nak pinjam 100. Daripada tak datang cuma minta suara. Sudah. Kau nak ngapo ke sini? Nah, aku nak ngasih kabar bagus, Es. Kita diundang acara TVRI. Acara pilihan rakyat. Serius? Serius. TVRI? Hah. Akulah siapkan baju, Es, untuk kita pakai kakek. Pakai baju warna apa kita? Jangan yang berwarna. Kaget dikiranya kita mihak salah satu partai. Iya juga, dak. Nah, sudahlah, yang netral weh, hitam. Kalau ada warna partai hitam cuman. Hingam nih ya. Cuma gara-gara warna baju kita dibilang mihak salah satu partai. Nggak usah lah berbaju. Jangan tak berbaju. Perut aku nampak kakek. Biar aja. Biar transparan. Sekaligus kita nyindir. Kalau nak jadi pemimpin KG, itu harus transparan sama rakyatnya. Boleh nyindir, tapi kita juga harus beretika. Apalagi di zaman ini, zaman media sosial. Kau nih. Sudahlah. Enak kita latihan. Daripada kaget kita malu-maluin dak? Ayo. Boleh. Latihan dari awal menak. Boleh. Salam. Nah, ada salam ya. Kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ini nak dakwah apa gimana? Ganti gaya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kau kira kita nak demo? Yang lain. Ayolah, nak gaya apa lagi jadinya? Sudah. Gak usah nak banyak gaya. Biar dikit bicaranya, tapi nampak hasilnya. Siapa budak tuh? Abang berdua nih, aduh nampak dah. Tadi ada orang besar, tinggi, bawa tas koper. yang tadi kayaknya. Ada memang. Ada tadi tuh orang bawa tas koper. Mencurigakan sih. Jangan-jangan. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Jangan. Orang tuh nak ngasih kita serangan pajar, Bang. Kirain apa lah? Coba bayangin deh, Bang. Sekarang nih kan ada 18 partai nasional. Bayangin Bella, kalau sekok partai itu ngasih kita 50.000, kalikan deh lah 900.000, Bang.
hampir sejuta. Kalau kita belikan es teh 3.000, ajak kita berenang, Bang. Siu. Wih. Hah, ini nih, pola pikir kayak gini yang nggak bisa. Mentang-mentang ada orang bawa tas koper, be. Dikiranya nggak ngasih duit. Tapi kayak gini. Yang kayak tadi tuh juga patut dicurigai. Bahaya tuh. Jangan-jangan budak tuh bawa. Bawa apa, Bang? Nggak bisa ini. Pokoknya kaget kalau misalkan budak tuh datang lagi. Kita tangkap dia, kita bawa dia, kita interogasi lah pokoknya. Kalau dia tidak mau jawab, kita gebukin dia. Macam mana? Astagfirullahaladzim, Bang. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya main hakim dewek. Kita di negara ada aturannya. Lebih baik kita tanya bela dulu baik-baik dengan dia tuh. Ada masalah apa? Kalau dia nak macam-macam, barulah kita lapor sama orang yang benang. Iya juga sih. Terus. Tenang. Iya, itu, Bang. Mana tuh? Kita tangkap dulu ya. Oke, sudah coba kita tanya. Ya. Cepat. 2, 3. Kenapa? Apa dia? Cepat. Akhirnya ketangkap juga. Apa nih? Kau siapa? Kau dari mana? Tujuan kau apa? Kamu udah perlu tahu aku siapa? Kau tuh kesini nak ngapain, ha? Nggak tahu. Aku buang. Kan? Ini. Periksa. Kan memang, jangan mentang-mentang badan kau besar aku berani sama kau ya. Kau berani? Tidak. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Nah, itulah. Aku bilang, jangan suzon. Ya, apalagi di zaman-zaman yang lagi panas di politik. Ya, jangan suzon. Tapi yang kita harus tahu, kita tetap warga, kita tetap dulur, dan kita tetap jadi warga negara Republik Indonesia. Iya. Tapi bentuk kau macam tadi tuh celingak-celinguk tuh bikin mencurigakan. Jadi kau nih kesini nak ngapain? Sebenarnya, Mama. Dari tadi mama nyariin kau ya. Di sini rupanya. Ya, sini. Sini. Apa nih, Mak? Mama lah beli kursi sesuai pesanan. Duduk. Dulu nih, Mak. Duduk. Bu, ibu ini ngapain? Nak nyuap. Oh, kalau nyuapnya macam ini udah halal. Itulah yang sering terjadi di negara kita nih, gara-gara kita tuh kurangnya edukasi. Ya. Oleh karena itu, jadilah pemilih cerdas supaya pemilu berkualitas. Dan inilah dia, pembawa acara kita pada malam hari ini, Cynthia Permana dan Doni Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan menyongsong pesta demokrasi. 14 Februari 2024 kita akan menentukan nasib negeri 5 tahun ke depan. Ya, dan tentunya untuk mewujudkan proses demokrasi yang beroutput demokratis tentunya membutuhkan segala sarana sehingga tujuan-tujuan demokrasi dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemilu yang demokratis untuk pemilu yang juga demokratis. Dan tentunya memerlukan
pemilih yang cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Selamat datang di program acara Pilihan Rakyat. Selamat malam Bang Doni. Selamat malam. Sehat Bang? Ya sehat tentunya. Sehat ya? Iya. Nggak deg-degan dekat Cynthia kan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Selain menyapa Bang Doni, Cynthia juga mau menyapa adik-adik mahasiswa, pemuda-pemudi Jambi yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, dan tentunya juga kami menyapa ini bukan hanya mahasiswa dari Ya. beberapa tokoh masyarakat, teman-teman Ormas dan OKP juga. Tepuk tangan dong untuk teman-teman Ormas, OKP dan juga seluruh tamu hadirin kita yang juga hari ini hadir di acara kita hari ini. Dan tentunya Bang, tidak hanya yang hadir di ruangan ini, tapi juga yang sedang menyaksikan kita melalui layar televisi TVRI Jambi. Ya, tentunya. Dan tentunya dalam acara ini kita telah mengundang beberapa narasumber nanti yang nanti akan berdiskusi dan berdialog bersama kita, yang tentunya dalam beberapa bahasan-bahasan yang tentu sangat menarik berhubungan dengan tantangan-tantangan pemilu ke depan untuk menciptakan pemilih yang cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Siap, tepuk tangan dong. Harus semangat dong, ya kan? Malam hari ini kita santai saja, kita diskusi-diskusi ringan, tidak ada yang berat-berat lah ya Bang ya. Masih santai lah ya. Dikit boleh, dikit. Yang berat abang aja ya, nggak berani. Oke deh, sepertinya tadi yang Bang Doni katakan, kita nggak cuman berdua dan nggak cuman teman-teman mahasiswa serta teman-teman Ormas, tapi juga ada narasumber yang kompeten. Langsung aja mungkin kita panggil satu persatu ya Bang ya. Ya, baik. Tentunya telah kami undang ke acara kita hari ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Bung Iron Syahroni. Silakan Bang untuk naik ke panggung. Silakan Bang Iron. Nah, tidak hanya dari KPU, tentu kita mau memanggil dari pengawasnya juga. Ini alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini, yakni Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bang Wen Arifin. Siapa lagi Bang Doni? Ya, tentunya ini tidak asing lagi nih, akademisi kece-nya Jambi dan tentunya punya pengalaman luar biasa di penyelenggara pemilu dan menjadi pegiat pemilu sampai hari ini masih memperhatikan pemilu sampai sepanjang hidupnya. Tentu tidak asing lagi, Ibu Dr. Nuraida Fitri Abi. Silakan Ibu. Ini satu-satunya narasumber yang perempuan ya, Bang ya, mewakili suara-suara perempuan. Mewakili perempuan. Benar. Ya. Jadi gagal Cynthia cantik sendirian di atas karena ada Kak Fit juga. Lanjut, ini yang juga tidak asing lagi, beliau sering diwawancarai oleh berbagai media, di TVRI juga sudah melanglang buana dari dulu-dulu kala. Langsung saja kita sapa seorang akademisi yang nggak tahu sekarang masih bisa makan nasi atau tidak karena beliau baru pulang dari Australia. Ini dia Bang Bahren Nurdin. Ya, dan yang terakhir satu ini tentunya untuk masyarakat Jambi tidak asing lagi sebenarnya, seorang seniman, seorang juga pegiat masyarakat, peduli dengan masyarakat, tokoh muda Jambi, Bung Ismet Isnaini. Silakan. Wah, Bung Ismet harus nyanyi nanti ya. Harus, nggak boleh nggak nyanyi. Baiklah sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelima narasumber dalam program Pilihan Rakyat. Silakan duduk. Nih, Bang Doni, Ibu, bapak-bapak semuanya abang-abang lah ya Bang Doni ya. Karena nggak biasa manggil beliau-beliau ini Ya, tadi bapak kita, dan ibu ya. Ya, kita di brief tadi juga ini mau panggil bapak, ibu. Iya bingung ya. Senyantainya aja Udahlah lah ya, ya. senyantainya Kita aja. senyantainya. Tadi kayak Bang Doni bilang kalau akan membahas sesuatu yang berat. Tapi yang berat itu bagian abang, Cynthia yang ringan-ringan aja ya. Baiklah, mungkin langsung aja Bang Doni, kita mau bahas apa dulu nih? Ya, tentunya Cynthia dan juga audiens dan juga pemirsa di rumah, tentunya ada banyak hal menjelang pemilu 2024 ini yang akhir-akhir ini merebak di tengah masyarakat. Ada isu baru dan juga isu-isu lama yang belum selesai sampai hari ini. Salah satunya, isu Salah apa nih satunya Bang? ini. Ada distrust masyarakat katanya terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu. Wah, distrust. Tahu nggak sih distrust apa? Nih, teman-teman mahasiswa. Sebelum kita mulai Bang, tahu nggak Ya. distrust apa? Aduh, gimana nih? Distrust. Ada kata dis dan trust. Trust apa?
percaya. Kalau distrust, ketidakpercayaan. Benar ya Bang Doni? Iya, tentunya Siap. kekhawatirannya nanti di saat kita berbicara tentang pemilih cerdas, tentu di saat distrust itu muncul, menjadi pertanyaan bagaimana kita menciptakan pemilu berkualitas jika pemilih kita juga distrust dengan penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Siap, langsung Bang, tahu dong gimana aja nih? Bang. KPU dan Bawaslu menanggapi ini nih. Mungkin langsung ke Bang Iron dulu ya. Iya. Silakan Bang Iron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jambi, kemudian pengamat Bu Pit, ini ada senior kita nih. Dua periode di KPU luar biasa. Kemudian ada Bang Mahren ya, kemudian ada pengamat sosial ya. Nah, dan tentunya yang kita banggakan juga Kepala TPRI Jambi ya, Pak Raden Sarjono. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama barangkali tentu sebelum kita menjawab, kami dari KPU Provinsi Jambi tentu saja pertama menyampaikan terima kasih ya kepada TPRI Jambi. Ini luar biasa TPRI Jambi. Mohon beri upload dulu ya sebelum kita biasa. Ini sebetulnya acara KPU yang seperti ini ya. Tapi sudah dihargai oleh TPRI. Tapi kami bangga bahwa ini nampaknya menyinggung kami KPU ini kan agar buat acara seperti ini ya. Boleh Bang, MC-nya Iya, nanti kita berdua boleh? Ya itu yang penting tuh MC-nya kita berdua. Jadi apalagi temanya malam ini ya, tema luar biasa kan. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Nah itulah harapan kita semua. Gitu. Nah soal kepercayaan ini ya. Nah salah satu prinsip pemilu itu nanti hasilnya harus akuntabel, harus dipercaya. Nah itu ada persoalan di hilir ya, hasilnya harus dipercaya oleh publik. Nah kemudian agar pemilu dipercaya, nah salah satunya adalah cara kita kembali, ya. Pemilihnya harus kita cerdaskan dulu, ya. Supaya nanti TPS itu bukan hanya sekedar datang saja pada nih, ya. Tapi harus kita berikan informasi, ini loh, ya, peserta pemilunya, ini loh calonnya, gitu kan. Nah inilah program-programnya, gitu kan. Nah sehingga pada akhirnya ketika masyarakat kita, khususnya anak muda yang cerdas, ya, kita berharap nanti ini hasilnya juga bisa akuntabel dan pemilu, khususnya KPU, ya, akan mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu ini. Nah bicara distrust tadi Bang, Ya. mungkin Bawaslu juga bisa. Dalam beberapa data di Indonesia, khususnya termasuk juga di Provinsi Jambi, tidak sedikit dalam proses penyelenggaraan pemilu. Akhirnya penyelenggara kita itu berhadapan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan terbukti melanggar etik. KPU dulu deh. Aduh langsung berat ya, silakan ya Bang Iron. Cynthia narik nafas. Salah satu Bagaimana kemudian KPU meyakinkan masyarakat untuk kali ini dan sebelum-sebelumnya juga sih, untuk bisa berintegritas untuk pemilu 2024. Kami memberikan jaminan bahwa KPU Provinsi periode kami ini sekarang 2023-2028 insya Allah ya, dari jajaran provinsi, sekretariat KPU Provinsi, kabupaten kota sampai dengan TPS insya Allah kita berkomitmen untuk menjaga netralitas, menjaga independensi, menjaga kedirian kita dalam sang pemilu ini. Pokoknya kalau KPU kami garansi, kami jamin bahwa ini kita laksanakan dengan penuh integritas. Baik. Siap, integritas. Integritas dan itu kita pegang. Dan Bawaslu sendiri Bang, ada garansi yang sama, Bang Wen? Sama nggak garansinya? Atau lebih? Jangan-jangan. Iya. Saya ingin menyampaikan sedikit nih Pak Doni, bahwa dalam sistem keadilan pemilu atau electoral justice system itu ada 3 indikator. Distrust disebabkan karena pemilu tidak jujur dan adil. Nah, ada 3 indikator kenapa pemilu disebutkan adil. Yang pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu berdasarkan kerangka hukum yang telah disepakati. Ada undang-undang, PP dan sebagainya. Artinya kalau pemilu tidak dilaksanakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, maka wajib tidak percaya terhadap hasil pemilu. Masyarakat wajib tidak percaya kalau tidak dijalankan berdasarkan peraturan atau kerangka hukum. Yang kedua adalah ada jaminan terhadap hak dipilih dan memilih. Memang idea kan hanya hak memilih ya, tapi saya juga harus menyebutkan juga hak memilih dan dipilih. Kalau tidak ada jaminan terhadap hak konstitusional,
memilih dan dipilih wajib tidak percaya, wajib distrust masyarakat. Nah, Lagi-lagi itu ya. wajib. Iya, wajib distrust. Yang ketiga adalah adanya kanal dalam penyelesaian konflik pemilu atau adanya mekanisme penyelesaian konflik pemilu. Nah, dalam hal ini tiga hal ini dikeluarkan oleh lembaga Institute of Democracy, IDEA, lembaga internasional lah yang bergerak di bidang pemilu. Nah, untuk kanalisasi ini banyak lembaga, salah satunya adalah Bawaslu. Pertanyaannya, apakah masyarakat sekarang wajib distrust? Tinggal dilihat dari tiga indikator ini. Apakah pemilu dijalankan berdasarkan undang-undang atau tidak? Kalau penyelenggaranya tidak bekerja berdasarkan undang-undang, wajib tidak percaya masyarakat. Tapi sejauh ini, saya sebagai Bawaslu melihat masih menjalankan undang-undang. Yang kedua, jaminan terhadap hak memilih. Memilih ini adalah masyarakat. Dipilih ini adalah caleg atau capres nantinya yang akan. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ada jaminan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan. Yang ketiga, kalau ada persoalan dalam hal administrasi, pemilu, pelanggaran-pelanggaran, sudah ada lembaganya, ada Bawaslu, ada DKPP, etik, atau ke kepolisian jika itu pidana umum. Jadi saya pikir tiga hal ini menjadi indikator masyarakat untuk melihat apakah wajib distrust atau tidak. Nah, ini menarik nih Bang Doni. Wajib distrust atau tidak itu berdasarkan 3 indikator. Tapi jika pemilih kita belum cerdas, Bang, tidak akan mengetahui ini sudah dijalankan atau tidak, seperti itu. Indikator-indikator yang disampaikan itu sudah berjalan atau tidak. Kita tanya dulu ke satu-satunya perempuan yang juga sudah melanglang buana sebagai penyelenggara. Sekarang akademisi seperti itu yang melihat seperti apa sih partisipasi pemilih kita, sudahkah cerdas seperti yang Bang Wen katakan tadi, jika sudah cerdas maka bisa menentukan trust atau tidaknya. Silahkan Kak Fit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, pertanyaannya sangat menarik dan itu terjadi di masyarakat kita, berbicara trust atau tidaknya pemilu. Tadi dari Bawaslu sudah menjelaskan ada beberapa indikator kan, mengapa masyarakat bisa tidak percaya terhadap pemilu. Nah, tadi salah satunya kerangka hukum. Namun dari sudut pandang sebagai akademisi ya, saya sudah menarik diri dari penyelenggara ini. Tapi masih luar, jadi ya, pemantau. Masih jadi pemantau. Sedikit yang menjadi menarik itu adalah terkait masalah pragmatisme masyarakat dalam pemilu, yaitu adanya transisional. Yaitu misalnya masalah money politik, ya kan, masalah hoax yang berakibat adanya kampanye hitam dan kampanye negatif. Nah, ini sangat menarik dan itu bisa menjadi trust, ya kan, terhadap pemilu itu sendiri. Kedua, terkait ya yang tidak kalah penting adalah tadi sudah dijelaskan kepada dari Ketua KPU, itu integritas penyelenggara pemilu. Bagaimana penyelenggara ini bisa melaksanakan tupoksinya sesuai dengan undang-undang. Nah, kita buktikan nanti di saat pemilu, ya kan, apakah betul penyelenggara dari tingkat bawah sampai tingkat atas betul memiliki integritas dalam menyelenggarakan pemilu. Bukan hanya integritas penyelenggaranya, tapi bagaimana juga penyelenggaraannya berintegritas dan berkualitas. Ya, tentunya bicara penyelenggara dan penyelenggaraan, begitu Bu Ipid. Ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting, mungkin saya juga dari sudut pandang di luar, itu daftar pemilih. Saat ini kan DPT sudah ditetapkan, ya kan, kategori DPT kan ada DPTB, ada DPT, ada DPTB, ada DPK, ya kan, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, ya kan, pindah milih ya, daftar pemilih khusus, DPK itu kan 1 jam sebelum hari H jika memakai EKTP. Nah, persoalannya adalah saat ini masyarakat pemilih nggak peduli terhadap apakah dia terdaftar sebagai pemilih. Sementara hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Sehingga bagaimana masyarakat kita bisa sadar, melek terhadap politik, bahwa sadar hak konstitusionalnya. Itu yang sangat penting saya pikir, untuk menciptakan pemilih yang berkualitas dan berintegritas. Seperti itu. Nah, ini kan menarik nih. Tadi disampaikan bahwa bisa saja ini terjadi kalau sadar akan haknya. Tapi ketika distrust itu muncul, maka acuh tak acuh terhadap
bahwa ini hak saya dan kewajiban saya seperti itu. Mungkin bisa diamati oleh Bang Bahren sedikit bercerita, Kak Pit dan juga Bang Bahren dan juga narasumber lainnya. Jadi kita teman-teman dari TVRI memang punya program khusus untuk pemilu ini, itu pilihan rakyat. Jadi kemarin membahas tema tentang pemilih pemula, Bang. Jadi kita survei dan kita wawancara secara spontan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jambi. Dan 95% tidak bisa menjawab. Padahal pertanyaannya begitu mudah ya. Seperti kapan pemilu diselenggarakan. Paling substansial begitu bicara tentang hari H pemilu. Hari H pemilu. Lalu apa saja sih yang akan kita pilih pada 14 Februari itu? Tidak bisa menjawab, Bang. Semiris itu. Ini apa yang terjadi? Mungkin Bang Bahren silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala TVRI dan para narasumber yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ada apa sebenarnya? Sebegitu tidak pedulikah rakyat Indonesia dengan pemilu ini sehingga beberapa pertanyaan sederhana tidak bisa dijawab. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menarik diskusi kita ini yaitu ke hal yang lebih substansi. Saya ingin bicara tentang substansi daripada pemilu itu sendiri. Sebenarnya untuk apa sih kita ke pemilu ini? Bisa nggak kita menjawabnya? Kalau nggak ada gunanya, nggak usah pemilu, ngapain? Kalau kita tidak menemukan substansi daripada pemilu ini sendiri, maka kita sudah harus berbicara sebenarnya, berbicara tentang pemilu ini, bicara tentang substansi dari pemilu itu sendiri, substantif, bukan lagi prosedural. Kawan-kawan KPU itu melaksanakan hal-hal yang prosedural, sesuai undang-undang, sesuai aturan, sesuai tahapan. Itu adalah seharusnya kita sudah selesai membicarakan itu. Sekarang kita akan membicarakan tentang apa? Substansi pemilu itu sendiri. Apa itu substansi pemilu itu, kawan-kawan mahasiswa dan generasi muda dan rakyat Indonesia? Substansi pemilu itu adalah terpilihnya pemimpin yang legitimate yang akan membawa kesejahteraan rakyat. Dua hal itu. Pemilu kita manfaatkan untuk memilih pemimpin yang legitimate dan endingnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ini tidak dapat kita wujudkan substansinya, maka tidak perlu kita ada pemilu. Nah, karena kita menginginkan terpilihnya pemimpin yang legitimate tadi, maka kita membutuhkan pemilu sehingga nanti endingnya adalah yaitu kesejahteraan rakyat. Maka menyangkut dengan tema kita hari ini, ketika berbicara tentang pemilih cerdas dan pemilu berkualitas, nanti akan sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Cynthia tadi. Kita harus memiliki indikator. Apa itu indikator daripada pemilih yang cerdas tersebut? Mungkin kawan-kawan semua pemirsa TVRI juga mengetahui beberapa indikator orang-orang cerdas atau anak-anak cerdas. Kita ambil satu saja yang paling sederhana. Apa itu? Yaitu selalu ingin tahu. Nah, itu jawabannya tadi. Kalau masih ada generasi muda hari ini yang tidak ingin tahu, berarti itulah mereka bukan pemilih yang cerdas. Karena pemilih yang cerdas itu salah satu indikatornya adalah apa? Yaitu ingin tahu. Ingin tahu apa? Orang-orang yang ingin tahu itu adalah orang-orang yang aktif, mencari tadi visi misi, mencari kapan itu pemilu, siapa yang akan menjadi caleg. Lebih-lebih hari ini kita melihat, ini waktunya nggak dibatasin ya, nanti sampai subuh besok boleh ya. Kalau untuk Bang Bahren nggak apa-apa deh. Gitu ya. Kita hari ini kawan-kawan generasi muda Republik Indonesia di Jambi misalnya, kita melihat begitu banyak baliho-baliho. Harusnya pemilih-pemilih yang cerdas dia akan proaktif. Kok ini ada foto Mr. X? Siapa ini? Di organisasi kita nggak pernah dengar. Ya, di masyarakat kita nggak pernah tahu rimbanya di mana. Tiba-tiba pasang baliho besar dan seterusnya. Nah, pemilih yang cerdas itu dia akan aktif mencari siapa ini. Baik. Coba kalau Bung Ismet nih, Bung. Langsung dalam konteks seniman dan masyarakat Jambi gitu dan tokoh muda. Masih peduli nggak masyarakat sama pemilu, Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan under pressure ya, Bang. Tidak ada di bawah tekanan. Abang sejujurnya aja. Enggak, malam hari ini kan kita butuh jujur, karena tujuannya pemilu adalah jujur dan adil. Maksudnya kita harus transparan. Maksudnya disampaikan teman-teman teater tadi. Maksudnya kita harus melihat fakta yang sebenarnya di lapangan, di masyarakat itu sendiri. Melihat kondisi hari ini pemilu itu yang tadi disampaikan Pak Bahren, yang substansi tujuan dari pemilu itu sendiri, tujuan untuk apa? Yang pasti hari ini mohon maaf sedikit KPU, tujuan KPU adalah untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, maksudnya menghadirkan pemimpin bukan penguasa.
Maksudnya rakyat butuh pemimpin yang menghadirkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Berarti dari KPU sendiri bisa melihat siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Berarti untuk di masyarakat sendiri melihat kondisi hari ini, ya kita lihat hadirnya pemilu 5 tahun sekali, masyarakat masih sengsara seperti itu. Harga-harga yang mereka komoditi di pasar mereka juga menurun. Hari ini berarti pemilu belum menghadirkan yang sebenar-benarnya untuk menghadirkan pemimpin di negeri ini, untuk masyarakatnya. Tujuannya pemilu adalah untuk rakyat, bukan untuk sebatas pemilu yang diselenggarakan euforia, tapi ini adalah pesta rakyat untuk menentukan kemenangan mereka di sepanjang waktu sampai kapanpun sebenarnya. Baik. Tapi belum menjawab Bang Doni. Jadi sebegitu tidak pedulikah masyarakat menurut Abang nih? Tapi gini, kita juga melihat kualitas pemilih. Kualitas pemilih. Iya, kualitas pemilih berarti ada 3 mungkin ya, masyarakat yang rendah, yang menengah, dan yang tidak. Banyak masyarakat tidak peduli yang rendah. Mau milih apa tidak, aku tetap seperti ini. Itu kita selalu dengar di warung kopi segala macam. Berarti gini, bahwa ada juga berarti kesadaran politik. Sebenarnya kita juga sampaikan bahwa ke masyarakat penting menyampaikan seperti penting sih politik buat masyarakat itu sendiri. Kesadaran-kesadaran ini tidak disampaikan ke masyarakat yang rendah. Mereka cuma tahu 5 tahun sekali kalian memilih, di data, di VT. Ini kan jadi kita tidak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang disampaikan Bang Bareng untuk substansi. Apakah itu bermaksud Anda mengatakan pemilu itu hanya seremonial 5 tahun bagi masyarakat? Kalau saya lihat seremonial saja. Ini sebagai saya semacam mata sebagai seniman, penggiat lingkungan dan masyarakat sejarah Jambi. Kita melihat ini sebatas seremonial 5 tahun sekali. Tapi kita berharap ini menjadi prioritas semuanya KPU untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Baik, gitu sih. Bang Baren, mungkin menanggapi Bang berkaitan nih dengan pemilu substantif tadi. Gimana? Ya, luar biasa, terima kasih Bang Yusuf ya. Nih kawan-kawan KPU, mudah-mudahan Bang Iron nanti nggak ngamuk-ngamuk ya kalau bilang cuma seremonial. Ya, saya melihat ya kita optimisme walaupun memang ada kekurangan-kekurangan yang selalu saya optimis bahwa negara kita selalu membenahi segala kekurangan-kekurangan dari setiap 5 tahun sekali itu. Tetapi memang demokrasi kita terus berkembang dan terus bertumbuh dan terus menjadi dewasa. Untuk itu memang acara-acara yang seperti ini, pendidikan kuncinya Bung Doni adalah pendidikan politik. Ya, pendidikan politik, voter education itu sangat penting. Yang bagaimana seluruh, saya kan berulang kali di media, di tulisan-tulisan saya katakan, saya minta maaf, harus saya katakan bahwa hari ini partai politik kita gagal menjadi institusi pendidik untuk memberikan pendidikan politik kepada bangsa dan negara ini. Dan lalu Anda melihat hari ini partai politik kita berfungsi sebagai apa? Ya, saya harus sampaikan itu yang seyogianya. Kita hari ini misalnya, bagaimana kita akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas kalau kemudian pemilihan pimpinan daerah misalnya, caleg dan seterusnya hanya diukur oleh isi tas. Anda melihat itu? Nggak usah mojokin. Ya paling tidak itu realita dan fakta yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu untuk melawan itu seperti apa? Kita membutuhkan pemimpin apa? Kita membutuhkan apa? Pemilih-pemilih yang cerdas. Salah satu pemilih yang cerdas, dia tidak tergiur oleh isi tas dan isi amplop serangan pajar dan apalah namanya itu. Karena dia tidak melihat itu. Yang di sini nggak ada yang tergiur kok dengan isi tas. Yang di dalam ini tidak. Yang di dalam nggak ada. Jangan sampai keluar dari sini ada yang Tentu tergiur. harapan kita seluruh masyarakat Jambi juga begitu. Nah, ini menarik nih. Tadi berbicara tentang sebenarnya benangnya adalah bagaimana kesadaran politik, lalu pemahaman politik yang mungkin nggak tahu lah, nggak usah ngomong. Yang mungkin kalau dari KPU sejauh mana memberikan kesadaran politik, edukasi politik itu seperti apa? Bang Iron mungkin langsung menjawab. Terima kasih. Jadi ingin saya sampaikan dulu ya, di Jambi ini hampir lebih dari 51% pemilik Jambi itu adalah pemilik pemula ya, yang umurnya 17 sampai 38 tahun ya. Itu jumlah kurang lebih pokok 1 juta ya. DPT kita ada sekitar 2,6 juta. Nah, pemilih pemulanya itu pemilih yang usia 17 sampai 34 tahun itu sekitar 1 juta lebih. Nah, ini adalah potensi pemilik pemula kita Jambi. Nah, maka artinya adalah pemilih pemula ini penting ya, untuk kita berikan pemahaman, berikan penjelasan ya. Nah, sehingga nanti mereka ini bisa membantu kalau tidak memberikan pendidikan ilmu politik di kelompok tempat tinggal mereka masing-masing. Sedang seperti itu lah ya. Nah, intinya adalah kami KPU ya, sebetulnya
untuk melaksanakan pendidikan politik itu tidak hanya dibebankan kepada KPU, ya, tidak hanya kepada KPU, tapi ada beban kita semua, mulai dari pemerintah daerah, ya, kemudian tokoh masyarakat, termasuklah anak-anak muda ini kan, mahasiswa dan pelajar, gitu kan. Tapi bagi kami KPU, satu institusi yang kemudian juga bagian bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan pemilih, gitu kan, kepada masyarakat, maka kami itu sudah betul-betul memaksimalkan peran kami ini, ya. KPU Kabupaten Kota di Jambi ini itu kami tugaskan kepada mereka itu, ya, hampir setiap minggunya mereka itu ke kampus, ke rumah sekolah, ya, ke apa namanya lagi, ke kelompok-kelompok bisa OKP dan segala macam gitu kan, untuk kemudian melakukan sosialisasi. Ya. Sosialisasi itu kita lakukan juga pendidikan politik, pendidikan pemilih gitu kan. Nah, kita berikan informasi kapan pelaksanaan pemilu itu. Nah, ya, ada di sini bisa anak-anak mahasiswa yang ada yang tidak tahu tanggal kapan Februari itu. Jangan hanya tahu Februari itu hanya hari paling kita ingat sekarang. Nah, kita juga berikan pemahaman, berikan informasi bahwa kenapa misalnya tanggal Februari itu dilaksanakan pemilu. Nah, karena memang banyak anunya momentum-momentum di sana. Nah, itu salah satunya. Kami terus genjot, ya, mulai ke kampus, ya, kemudian ke sekolah-sekolah, gitu kan. Nah, itu kita lakukan dari bawah, ya, dari kabupaten, ya, kota juga seperti itu. Nah, sehingga ini sudah berjalan, mudah-mudahan Allah bisa kita maksimalkan. Tapi tentu itu tidak hanya dibebankan di pundak kami KPU, ya. Kami butuh bantuan, butuh dorongan dari orang lain. Karena begini, untuk melaksanakan pemilu itu, melaksanakan tahapan pemilu itu, sebulan kali sampaikan, itu bisa dilakukan oleh KPU. Bisa tahapan pemilu itu ada 11 tahapan, ya, mulai dari tahapan penyusunan DPT, ya, kemudian sampai tahapan dilantiknya calon terpilih, gitu kan. Nah, itu bisa kami lakukan dan diawasi oleh Bawaslu. Tapi untuk mensukseskan pemilu itu membutuhkan kepribadian pihak, termasuklah kita di depan. Baik. Bung Ismet, yang mesti kita bersama-sama. Baik. Saya ke Bang Weni. Bang, Bawaslu tentunya setiap periode pemilu itu kan melaksanakan survei indeks kerawanan pemilu atau IKP. Nah, kalau untuk Provinsi Jambi, kita masih bahas tadi tentang partisipasi pemilih karena ada kaitan dengan distrust masyarakat hari ini dengan pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau untuk Jambi, ada tidak potensi itu di dalam indeks kerawanan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu? Ya, jadi indeks kerawanan pemilu atau IKP itu Bawaslu RI sudah launching berapa bulan yang lalu, tapi ini hanya melihat dari pemilu dan pemilihan sebelumnya. Oh, dari pemilu yang 2019. Pemilu 2019 dan pemilihan 2020 atau pilkada 2020. Belum melihat ke depan. Jadi alhamdulillahnya baik provinsi maupun kabupaten kota itu tidak ada yang dalam kategori rawan, di dalam kategori yang aman. Jadi sejauh ini Bawaslu RI berdasarkan hasil pendalaman terhadap riset mereka, IKP untuk Provinsi Jambi itu kategori rendah lah, seperti itu. Ya, baik. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah Bang ya? Ini kan refleksi dari yang sebelumnya ya, refleksi dari pemilu 2019 dan pilkada 2020, alhamdulillah kan aman-aman aja. Ya. Jadi kita berharap ini juga aman seperti itu ya, Kak Fitlah, yang sudah banyak lah pengalamannya ya terkait ini kerawanan yang tadi juga sudah disenggol sedikit, takut ngomongnya ya, money politik, tadi ada Kak sudah disenggol black campaign seperti itu. Bagaimana Kakak memandang ini jangan sampai jadi hal yang jadi habit seperti itu. Kalau bisa di tahun ini ya kita hempaskan hal-hal seperti itu. Silakan Kak Fit. Hempaskan, ini bahasa sahra. Hempaskan. Jadi menarik juga kita berbicara kerawanan karena beberapa bulan yang lalu saya ada menulis terkait kerawanan pemilu ya. Saya sepakat, bukan sepakat, mungkin sedikit berbeda ini, muter balik nih bahasanya. Jadi dalam tulisan saya juga tadi berbicara terkait pragmatisme dalam pemilu, salah satunya adanya kampanye hitam dan kampanye negatif. Nah, adik-adik juga perlu tahu membedakan apa itu black campaign dengan kampanye negatif, ya kan? Di dalam konstitusional negara kita Indonesia bahwa kampanye negatif tetap bisa dibenarkan. Namun black campaign itu adalah lebih hoax, fitnah,
ya, seperti itu. Kampanye negatif itu menyerang, memunculkan misalnya petahana ini tidak sesuai janji-janjinya, misalnya seperti itu ya. Nah, lebih ke situ. Terakhir adalah bagaimana sadar akan hak konstitusi warga negara itu sendiri. Nah, dia melek politik, paham literasi terkait kepemiluan, sehingga tahu bahwa 14 Februari adalah hari H, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau perempuan yang ngomong emang beda ya Bang, pengkhianatan demokrasi. Kan lagi, memang kalau dihianati sakit ya Pak ya. Baiklah Bang Doni, kami dan juga seluruh narasumber, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, Bang Doni, kita mau tes dulu deh, karena di sini kan katanya adalah yang hadir ini adalah yang hebat-hebat. Jadi kita sudah nyiapkan satu hadiah, nggak satu sih, banyak hadiah, tapi di segmen ini satu hadiah dulu untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Siap ya? Nanti akan dipilih. Pertanyaannya gampang-gampang saja. Siapa dulu nih yang ngasih ya? Kita aja dulu ya, nanti baru kita kasih ke narasumber kali ya Bang. Ya boleh Cynthia. Boleh Cynthia dulu ya. Siapa saja yang akan kita pilih pada Pemilu 2024 pada 14 Februari? Silahkan, boleh dibantu abang-abang. Boleh berdiri lah ya, boleh berdiri. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rivaldiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, perwakilan organisasi mahasiswa Law Science Organization. Yang ingin saya jawab adalah pada saat 14 Februari kita pertama memilih presiden dan wakil presiden, kemudian kita memilih calon legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten atau kota serta DPRD provinsi. Terima kasih. Gimana, benar nggak Cynthia? Gimana, benar nggak? Bang Ironi, silakan Bang, benar nggak Bang jawabannya Bang? Kurang satu ya, kurang satu. DPD ya. DPD RI udah DPD saya sebut Pak. Sudah DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi. Udah ya, DPD udah disebut tadi ya. DPD RI Pak. Udah disebutin. Oke. Siap. Tepuk tangan dulu Berarti dong. betul ya. Baik. Jadi kurang lebih ada 5 kotak suara ya, benar ya Bang? Ada 5 surat suara tuh. Terima kasih Kak Fit. Sudah ya, terima kasih. Bang, nanti kita kasih jeda dulu untuk minum, tarik nafas narasumber ya. Dan nanti kita masih ada door prize yang lain. Masih ada door prize yang lain. Jadi tetap semangat, tetap pantengin, tetap simak dengan baik apa-apa saja materi yang disampaikan pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Pilihan Rakyat. Luar biasa ya, karena memang yang hadir anak-anak muda, jadi harus kita bawa muda. Bang Doni kan juga masih muda kan ya? Kayaknya masih muda lah. Masih sama dong, muda lain semua. Nggak ada yang tua, adanya senior. Berarti masih tapi yang jelas kalau dari statement Ketua KPU tadi saya masih pemilih pemula berarti. Masih pemilih pemula. Oh berarti di bawah 34 tahun ya? Ya sudah. Ini kalau berbicara tentang pemilih pemula dan di sini banyak pemilih pemula, sepertinya rata-rata pemilih pemula semua ya. Iya, rata-rata. Kita kasih pertanyaan lagi deh untuk mengetahui sejauh mana sih wawasan politik atau wawasan tentang pemilu untuk para pemilih pemula yang hadir, dan ada door prize-nya. Mungkin untuk pertanyaan kedua ini Bang Iron deh, silakan Bang, kasih pertanyaan. Jadi, silakan. Tadi ada bisik-bisik dari Mbak Cynthia. Apa tuh? Jadi kita menyampaikan pesan Mbak Cynthia saja ya. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Tapi cepat-cepat ya, angkat tangannya ya. Yuk, cepat-cepatan. Karena pertanyaan ini pasti semua tahu ya. Ada berapa partai politik untuk pemilu tahun 2024? Sebelah sini kali ya, boleh silakan dipilih. Ya silakan. Nah. Tapi ada passwordnya dulu. Ada passwordnya, sebutkan salah satu. Enggak, sebut aja. Jambi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sesuai pertanyaan tadi ada 24 partai. Nasional.
Ayo. Total semuanya lokal dan nasional ya betul 24 ya. 17 Pak. Berapa? Ada 17. Aduh, sepertinya masih salah. Yang itu, yang itu ya Bang ya, yang alma mater hijau. Baik, izin perkenalkan nama saya Dito Syakbantio dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Untuk partai nasional kita ada 18 partai nasional dan 6 partai daerah Aceh. Terima kasih. Betul. Siap, benar ya panggilan ya. Ya, baik. Boleh, tepuk tangan sekali lagi dong, luar biasa. Baik, tapi nggak apa-apa, nanti kita masih banyak kuis dan Masih door prize banyak lain. ya. Santai dulu, tarik nafas dulu. Nanti kalau ada band inget happy ya kan Bang. Nih happy-happynya sudah dulu, kita lanjut. Ya, Kita baik. panas-panasin lagi Bang. Saya ke Ketua KPU dulu nih. Bang, salah satu nih, kita telah membuka tadi di prolog. Bicara masalah pemilu, ada masalah baru berpotensi datang maksudnya. Masalah hari ini dan masalah menahun yang nggak selesai-selesai. Nah, ada salah satu ini, isu yang selalu hadir di setiap, bukan isu lah, fenomena, fakta yang selalu hadir di setiap pemilu itu berkaitan dengan daftar pemilih kita yang belum selesai-selesai. Nah, untuk pemilu 2024, apakah masih bermasalah atau berpotensi masalah daftar pemilih kita? Kalau dari perspektif kami KPU kan, maka kami punya keyakinan insya Allah selesai nih. Insya Allah persoalan selesai. DPT kan. Karena begini, kita sudah mengurusi dari hulunya sampai hilirnya ya. Ya. Nah, gitu kan. Untuk kita ketahui semua bersama bahwa persoalan mata pilih ini ya, atau penyusunan data pemilih ini tidak ujug-ujug kami penetapan DPT saja. Tapi prosesnya sangat panjang ya. Ini Bu Pit ini sangat paham itu kan. Mungkin Pak Win juga sangat paham kan. Karena kami diawasi oleh Bawaslu kan. Nah, tahapan penyusunan DPT itu sampai ke DPT itu kita sudah mulai di bulan Juni tahun 2022 ya. Ya. Nah, proses misalnya data dari Mendagri, kemudian kita muktahirkan, kemudian kita susun menjadi DPS, nah, kemudian baru kita tetapkan menjadi CT. Nah, proses ini kan sangat panjang, ada kurang lebih 3 bulan lebih ya tahapan sampai kepada penetapan DCT ini. Nah, itu pertama, artinya adalah dalam konsep kerja kami punya keyakinan data ini akurat, data ini valid, dan insya Allah nanti bisa menjadi data yang akuntabel nanti di hari H kami pertanggungjawabkan. Dan kedua, data ini nanti pada hari H-nya ketika masih juga ada warga kita yang mohon maaf misal belum terdaftar ya, kita sementara kita sudah fasilitasi ini mulai dari awal sampai akhirnya kan tahapan DPT kan, tapi pada akhir nanti masih ada juga ya, yang belum terdaftar, mereka punya hak misalnya, nah maka nanti ada saluran lain ya yang akan dibuat regulasi oleh KPU gitu kan. Ya, baik. Itu. Kalau dalam pengamatan Bawaslu, Bang Wen, berkaitan dengan ya setidaknya untuk Provinsi Jambi gitu, berkaitan dengan daftar pemilih kita, clear untuk pemilu 2024 atau masih ada potensi-potensi yang terjadi sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya? Iya, kalau secara umum sudah bagus ya. Kita lagi melaksanakan uji petik sejak bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, sekarang sedang berjalan. Ya, saya pikir meskipun ada pemilih yang belum masuk dalam DPT, tapi secara umum persentasenya kecil. Jadi ataupun yang pindah pilih DPTB, kemudian khusus yang KTP-nya di situ tapi belum masuk dalam DPT. Maksudnya kalau 100% dia sempurna tentu tidak. Tapi secara umum bagus, secara umum baik. Tapi saluran-saluran hukum berkaitan misalnya ya artinya masyarakat yang hari ini belum masuk atau di hari ke depan kemudian timbul persoalan berkaitan. Jadi kita sedang melakukan penelusuran nih seluruh TPS, 11.000 TPS Jambi, seluruh petugas pengawas kami tingkatan desa melakukan penelusuran terhadap DPT, DPTB dan DPK. Nah, datanya sedang kita input. Saya maksud tadi adalah bahwa ada persoalan iya, ada masyarakat belum masuk dalam DPT iya, cuman tidak sebesar tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Artinya ada perkembangan ya. Potensi masalah yang kedua adalah pemilih yang sudah masuk dalam DPT, pemilih pemula yang pada tanggal 14 Februari 2024 dia berumur 17 tahun tapi belum memiliki KTP elektronik berjumlah 50.000. Jangan sampai nanti PSU pada Pilgub 2020 terjadi lagi. Dan itu kalau tidak salah permasalahan daftar pemilih. Ya, ini kan ada putusan MK sebagai sumber hukum bagi proses warga yang berhak menggunakan hak pilih. Ya. Nah, jangan sampai 50.000 sekian ini
itu terulang kembali, tidak bisa dikejar oleh pemerintah daerah mungkin dalam hal ini adalah mengejar rekam KTP elektronik. Nah, ini kan menarik ya, bahwa disampaikan ada angin segar nih, mungkin Bang Bahren, Kak Fit, bahwa tidak seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, potensi-potensi atau problematika yang muncul salah satunya tentang daftar pemilih ini tidak sebanyak pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti apa? Optimisme bahwa pemilu di 2024 jauh lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Tentu sebagai warga negara yang baik kita harus optimis ya bahwa pemilu ini nanti bisa berjalan berkualitas dan berintegritas. Namun akan tetapi ada namunnya. Tentu di mana-mana itu pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana cara mengcovernya? Nah, salah satu yang menjadi isu krusial dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah daftar pemilih, ya kan? Nah, mesti tahu dulu apa sih prinsip dalam daftar pemilih. Tentunya salah satunya adalah komprehensif, akurat, inklusif, ya, aksesibilitas, ya, dan sebagainya. Nah, ini juga perlu bagaimana cakupan itu komponen beberapa item tadi bisa masuk menjadi daftar pemilih. Nah, yang terjadi fenomena yang terjadi di masyarakat tentunya ternyata memang seperti yang Ketua Bawaslu sebutkan, memang kita temukan ternyata ada masyarakat belum terdata sebagai pemilih. Nah, tentunya kita jangan sampai terjadi kejadian Pilgub 2020 ya Allah, ini faktor usia ya. Salah satu yang menjadi persoalan adalah daftar pemilih yang mana terdaftar dalam DPT tetapi belum rekam ektp. Nah, salah satu syarat menjadi daftar pemilih, adik-adik mesti tahu nih apa saja, ya kan? Selain berumur 17 tahun tetapi dia juga memiliki ektp. Itu adalah bukti administrasi kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tadi yang seperti Pak Wen jelaskan, terdata dalam DPT, sudah rekam tapi belum memiliki ektp. Ini menjadi persoalan. Jangan sampai itu terjadi sehingga nanti bisa digugat di judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, tentu ini menjadi warning bagi penyelenggara pemilu maupun instansi daerah, dalam hal ini adalah Dukcapil. Jadi ada memastikan bahwa yang masuk ke DPT juga memiliki ektp. Ya, itu penting, ya kan? Itu administrasi itu yang wajib mutlaknya. Karena itu adalah syarat mutlak untuk menjadi daftar pemilih. Nah, ini penting. Selanjutnya udah cukup. Boleh, cukup dulu. Cukup. Kita ke Bang Bahren Masih mungkin banyak yang ingin diutarakan ya Kak Fit ya. Memandang problematika daftar pemilih ini seperti apa Bang Bahren? Ya, saya rasa kita memang sebagai anak bangsa, warga negara Republik Indonesia harus memiliki optimisme. Kita meyakini dan kita harus terus support kawan-kawan di penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dengan baik tentunya, artinya memperbaiki segala sesuatu jika ada kekurangan-kekurangan. Maka analogi yang selalu saya pakai dan selalu saya sampaikan, KPU itu adalah event organizer. Dia hanya sebagai event organizer yang kita percaya, yang negara percaya untuk menyelenggarakan. Terus yang punya hajatan siapa? Yang punya hajatan itu adalah rakyat Republik Indonesia ini. Maka jangan serahkan 100% kepada IO-nya. Mereka cuma IO doang kok. Maaf Pak Ketua, ya. Kalau KPU IO, kalau Bawaslu? Iya, penyelenggara tuh IO semua gitu loh. Ada yang ngawasin, ada yang melaksanakan, ada yang etiknya dan seterusnya, DKPP misalnya. Nah, maka dari itu kembali ke tema kita malam hari ini. Kita tidak boleh lari nih, karena ini tema yang luar biasa. Maka pemilih yang cerdas itu salah satunya adalah indikator yang saya buat itu memastikan secara proaktif bahwa namanya terdaftar. Kalau nama Anda belum ada di DPT, datang tuh ke KPU atau telusuri channel-channel atau saluran-saluran yang membuat nama Anda mengapa tidak ada di sana. Jangan-jangan sudah dicoret karena dianggap meninggal misalnya gitu ya, yang ada di sana. Atau sebaliknya mungkin meninggal tapi masih ada. Meninggal mungkin masih ada, yang nyoblos nanti mungkin pocongnya gitu kan. Jangan sampai itu yang terjadi. Maka sekali lagi memang terima kasih TVRI tentunya.
ini luar biasa karena saya beberapa kali menulis tema tentang ini, pemilih cerdas. Jika ingin kita mendapatkan pemimpin berkualitas, tidak ada pilihan kecuali kita membentuk yaitu pemilih-pemilih yang cerdas. Baru kita mendapat pemimpin yang berkualitas. Nah ini sekali lagi salah satunya memastikan bahwa nama Anda ada di DPT. Ini yang sangat penting. Nah optimisme ini yang harus kita selalu bangun. Ya Pak Ketua, ya saya rasa. Dan saya rasa KPU dan Bawaslu hari ini adalah orang-orang muda dan saya tahu abang-abang saya yang ada di sini kualitas mereka, kredibilitas mereka. Insya Allah event organizer pemilu 2024 untuk Provinsi Jambi itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka ya. Terima kasih. Mewakili isi hati Bang Iron tadi. Daripada nanti saya kena marah. Iya. Ya, mewakili isi hati bahwa tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada penyelenggaranya baik KPU maupun Bawaslu. Ya mungkin Bung Ismet, di saat kita bicara tadi ada beberapa hal poin sebenarnya. Dan ini kembali akhirnya dikembalikan ke masyarakat. Ya. Kembali artinya bagaimana masyarakat kemudian cerdas dan kemudian masyarakat juga mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pemilu ini. Justru pertanyaannya, masyarakatnya siap nggak, Bung Ismet? Ya kalau melihat kondisi hari ini, ya, maka bilang kesadaran politik itu kan penting dia edukasikan ke masyarakat bahwa jangan sampai setiap mau 5 tahun sekali saja diinformasikan tentang politik. Kesadaran politik ini setiap hari sama, kesadaran hukum, kesadaran ekonomi, segala macam. Itu memang masyarakat kita, SDM hari ini juga pendidikan mereka, kita lihat kualitas masyarakat kita, pendidikannya seperti apa segala macam. Berarti memang harus intens, tidak semerta sebatas kegiatan ya. Tadi maaf KPU melakukan kegiatan 5 tahun sekali ya, baru adanya sosialisasi tentang politik. Harusnya kan tugas KPU 5 tahun itu kan di lembaga negara yang diberikan negara untuk bertanggung jawab, terus tidak pernah berhenti, terus mengedukasikan tentang berapa penting masyarakat akan sadar akan hak pilih mereka, terus seperti apa sih kita mengarahkan, siapa sih yang pantas kalian pilih. Maka tujuan kita memilih adalah tujuannya adalah seperti apa sih pemimpin yang layak yang mereka untuk mereka yang bisa menyampaikan aspirasi mereka seperti itu, bukan sebatas beli kucing dalam karung gitu kan, maksudnya ya, pemimpin sudah terus dipilih. Masa harusnya kesadaran ini juga teman-teman mahasiswa, makanya jujur KKN mereka juga harus menyampaikan edukasi tentang apa sih ke masyarakat di desa, di tempat mereka teman-teman. Gue rasa yang disampaikan PU berarti ini peran kita semua sebenarnya, tidak bisa diberikan semua tugasnya ke KPU atau ke Bawaslu. Gue rasa ini tugas kita semua. Paling tidak ya bertumbuh yang disampaikan Bang Barin bahwa pertumbuhan ini tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kita harus bekerja sama menumbuhkan pemikiran-pemikiran itu agar masyarakat kita, dalam berarti pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas, ya harus memang terus menerus sih. Dan kuncinya adalah artinya masyarakat juga tidak bisa dijadikan sebagai ujung tombak, juga artinya harus bersama-sama bergandeng tangan untuk menyukseskan pemilu khususnya di Indonesia. Jadi pertanyaan di awal tadi, masyarakat sudah siap belum Bang? Kalau melihat kondisi hari ini ya siap atau tidak siap karena pemilu mau dilaksanakan mau nggak mau ya gitu. Mau tidak mau ya harus siap. Ya, tapi berarti dipaksa siap. Berarti sebenarnya belum siap. Iya, melihat hari ini bukan kendalanya banyak sekali, soal masalah DPT lah, masalah nama-nama mereka terdaftar tapi tidak memiliki KTP. Ini kan permasalahannya kan hanya konkret nanti. Maksudnya banyak sekali persoalan-persoalan dalam pasca pemilu. Masyarakat yang jadi korban ya rakyat. Baratnya ini kerbau yang belagu, rumput juga yang hancur, kan gitu bahasanya. Jadi harusnya memang ya, kita bersama-sama sih pencerdasan dalam pemilu ini bersama-sama. Kurasa dengan adanya TPRI mengadakan kegiatan ini bisa ditonton oleh masyarakat bahwa kegiatan ini bukan sebatas kita diskusi untuk mencari benar dan salah, bukan. Kita tidak mencari benar dan salah karena negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hari ini KPU diberikan tanggung jawab amanah oleh negara, lembaga untuk menjalankan pemilu. Ya itu profesional mereka yang kita butuhkan. Jadi kritisnya Bung Ismet, Bang Bahren, Bu Pit hari ini sebenarnya untuk membangun demokrasi kita. Demokrasi ya yang dan mengambil tanggung jawab untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik tadi seperti yang disampaikan. Bukan cuma pemilu. Nah, mungkin aku tambah sedikit. Kita jangan sampai ini Bang Bawen, Bang KPU Provinsi, kita nggak mau lagi terjadi jurisprudensi kesalahan dalam pelaksanaan pemilu. Itu terjadi di 2019. Ini kita cerita sedikit mungkin Ketua KPU Bang Wen mungkin mau izin. Terjadinya misalkan dalam pelaksanaan pendaftaran caleg misalkan seperti itu terjadi bahwa
dalam administrasi mereka yang tidak sesuai dengan aturan. Contoh misalkan, ini kita cerita saja, kita tidak sebut nama. Misalkan mereka mencalonkan diri dari partai A, terus mereka menjabat dari partai A, terus pindah partai. Seharusnya kan adanya PAW, pengunduran antar waktu. Tapi ini terjadi di Provinsi Jambi. 2019 saya jujur, saya menggugat itu. Saya menggugat terjadinya penggantian antar waktu yang tidak laksanakan oleh, ya itu kan KPU adanya di Bawaslu. Saya nggak begitu ada persoalan apa di sana. Yang pasti saya nggak mau lagi terulang persoalan-persoalan yang jelas menganggar aturan KPU nomor 17 itu sangat tahun 2017 itu Provinsi Jambi menjadi presiden yang sangat buruk untuk Provinsi Jambi itu sendiri. Baik Bang, tentu itu harapan kita semua. Benar. Ya. Dan nanti juga akan ditanggapi kok oleh Bang Wen ya Bang ya. Ya, nanti kita diskusi aja nih Bang, maksudnya kita saling meluruskan aja. Baik, sebelum iklan mungkin Cynthia ada pesan? Ini dulu lah ya, kuis dulu kali ya. Iya, kuis boleh. Kuis dulu boleh lah ya, kuis dulu. Sembari Bang ada yang mau siap-siap Bang Doni karena akan ada penampilan spesial nanti. Makanya kita kuis dulu lah. Untuk pertanyaannya Kak Fit lah, boleh lah satu pertanyaan ya, silakan Kak. Asik. Dapat giliran. Tapi MC nggak boleh jawab katanya. Oh, nggak boleh jawab. Ini mudah, sangat mudah. Sebutkan azas pemilu. Ayo. Azas pemilu. Umum banget. Aduh, nggak rebutan nih tunjuk tangannya. Iya nih, nggak rebutan nih. Jangan lihat internet, open mind, ayo. Ayo. Mana nih? Azas pemilu. Mana? Ayo. Azas pemilu. Silahkan. Oh, dari Ormas ya? Dari Papi. Ayo, berdiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan, Ketua PMI Kota Jambi. Izin Bu menjawab, azas pemilu itu ia lalu berjudul langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Tepuk tangan dong buat temannya. Keren. Dapat kulkas. Brosurnya. Bener ya Kak Fit ya tadi jawabannya ya. Betul. Oke deh. Karena benar, jadi selain mendapatkan door prize, Bang Doni dan juga para narasumber, kita akan mendapatkan penampilan atau hiburan terbaik dari salah satu narasumber kita tentunya. Ini dia penampilan dari Bang Ismet. Audiens kita malam ini ya, Bang Doni ya. Kayaknya mau lagi ya? Kayaknya emang butuh diapresiasi sih ini. Dan kayak juga narasumber kayaknya lagi pengen ke depan tadi. Iya. Udah gatal-gatal kakinya goyang. Kata Kak Fit, boleh nggak aku ke bawah aja? Bersama Pak Kepsta katanya. Baiklah, Bang Doni, tadi kita sudah membahas beberapa sih ya, belum semuanya, masih banyak yang ingin kita bahas, tapi kita kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini untuk bisa memberikan tanggapannya, bisa memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi masalah apa, boleh kali ya Bang Doni ya. Berapa penanya dulu nih Bang? Ya saya masih kepikiran lagu-lagu tadi. Masih ini ya Bang, terngiang-ngiang ya. Oke, mungkin 3 atau 5 gitu. 3 penanya aja dulu kali ya. 3 penanya dulu deh kayaknya. Boleh? Ya. Penanya pertama siapa? Silakan mungkin langsung diberikan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Rifaldiansyah. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, tepatnya dari organisasi mahasiswa Law Science Organization. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali dengan adanya TVRI karena mengundang kami. Beri tepuk tangan dulu untuk TVRI. Oke, terima kasih kepada TVRI dan narasumber-narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Sebenarnya saya ingin memberikan pertanyaan, tapi karena isunya sangat baik, isunya sangat bagus,
kalau saya rangkum semua ya, saya tuh punya 1.500 pertanyaan Bapak Ibu. 1.500 pertanyaan. Jangan, itu di kelas aja ya sama Pak Doni. Tapi saya akan merangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, saya akan memprolognya terlebih dahulu. Kita mengetahui bahwasanya dari tadi pembicaraan kita tentang masyarakat, tentang pemilih cerdas untuk menunjukkan pemilu berkualitas. Tetapi, saya juga sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Baharudin tadi bahwa pemilu ini adalah, IO-nya adalah KPU dan Bawaslu. Tapi, apa jaminan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu? Tadi kan cuma bilang kami menjamin, kami menggaransi dan lain sebagainya. Tapi jika kita memberi satu contoh, misalnya banyak masyarakat yang nggak trust Bapak Ibu, bukan hanya karena 3 poin yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu tadi, tetapi juga karena ada calon-calon yang tidak sesuai. Nah, pertanyaan di masyarakat ini muncul, gimana sih calon-calon ini bisa hadir dan bisa lolos verifikasi di KPU dan Bawaslu? KPU kalau penyelenggarakan, ke Bawaslu kan pengawasan seperti itu. Terus yang kedua, tadi kita membicarakan tentang pemilih cerdas, katanya pemilih cerdas dan lain sebagainya. Oke, yang hadir di sini kita kategorikan sebagai cerdas. Tapi bagaimana dengan SDM yang tidak terjangkau dengan jaringan, SDM rendah? Oke, kalau misalkan itu tugas mahasiswa juga untuk adakan KKN di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Loh, mahasiswa tugasnya nggak itu aja Bapak Ibu, tapi karena ada IO, kita udah ada yang kita di IO ini kita percaya. Toh bagaimana strategi dari IO untuk menanggapi permasalahan SDM dan pemilih cerdas itu tadi. Terus yang ketiga, ini yang sama sekali nggak digubris. Ada 2 lagi. Diborong ya, diborong. Kalau 2 aja boleh gak? 2 aja dulu boleh Dua gak? aja dulu kayak. 2 aja ya, ini yang biar paling kebagian penting, yang ini lain yang paling ya. penting. Ini yang paling penting Pak. 2 lagi ya Pak, izin Pak. Teman-teman mohon izin ya, ini 2 lagi yang paling penting. Mungkin satu aja. Oke, satu kali ya, satu aja. Oke, satu, kita membahas tentang adanya komponen berkualitas. Apa aja sih indikator komponen berkualitas itu? Misalkan nih kami asumsikan ada 4. 1, calon yang dipilih, 2 pemilih, 3 penyelenggara, dan keempat adalah bagaimana pengawasan. Dari tadi tuh nggak ada integrasi yang jelas tentang penjelasan tersebut. Oke, poinnya udah dapat ya tentang komponen berkualitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut dulu penanya berikutnya aja dulu ya. Berikutnya. Oke, sudah ada dipilih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin. Saya dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, pertanyaan saya, bagaimana menghadapi tantangan literasi politik untuk menjadi pemilih cerdas bagi Gen Z, di mana beberapa sumber menyatakan bahwa generasi Z ini lebih gemar menonton atau mengakses informasi di media sosial daripada membaca, sehingga generasi Z lebih rentan tertapa isu hoaks menjelang tahun politik ini. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertanyaan saya, dan saya akhirin wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir singkat saja sebelum nanti kita akan buka lagi ya untuk sesi berikut. Ada lagi dari Ormas, mungkin boleh ya? Dari Ormas dari satu OKP, boleh ya? Kawan-kawan OKP. Boleh teman-teman bantu dong untuk langsung kasih aja mic-nya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Neva dari HMI Cabang Jambi. Mungkin izin Bapak Ibu yang depan, saya tidak ingin bertanya sebenarnya, saya ingin mengkritik. Tema besar TVRI hari ini merupakan gambaran bahwa sebenarnya pemilih kita belum cerdas dan pemilu kita belum berkualitas. Karena jika memang pemilih kita sudah cerdas dan pemilu kita sudah berkualitas, maka tema seperti ini tidak akan keluar lagi di depan publik untuk dihadirkan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemilih kita bisa cerdas, Pak, apabila orang-orang yang kita pilih itu bukan orang yang berkualitas. Yang kita pilih calon legislatif, kepala daerah, tidak ada satupun yang menawarkan gagasan kepada kita. Tidak ada satupun yang berbicara tentang visi dan misi, Pak. Apa yang mereka tawarkan? Mereka hanya menawarkan, kami akan beri kalian uang sekian apabila kalian pilih kami. Lalu bagaimana apa yang kita harap? Bagaimana pemilu di negara ini bisa berkualitas apabila orang yang dipilih merupakan orang-orang yang tidak berkualitas? Baik. Mungkin itu dulu, Bung Zikri. Poin terakhir, Pak. Ya, singkat ya. Poin terakhir, jika hanya pemilu ini merupakan suksesi pergantian kepemimpinan, lebih baik pemilu ini tidak diadakan.
karena pemilu ini setiap 5 tahun sekali kurang lebih menghabiskan anggaran sebesar 76 triliun. Jika hanya sebatas suksesor mengenai pemimpinan, lebih baik pemilu tidak usah dilaksanakan, Pak. Mungkin itu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan luar. Tapi kita yakin ya, Iya. pertanyaannya masih banyak banget. Tapi kita harus close dulu untuk 3 penanya terlebih dahulu. Benar, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ke dosen masing-masing ya. Iya. Nia juga sudah jadi narasumber. Oke, langsung aja. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama dari Universitas Jambi. Rival ya tadi siapa namanya? Muhammad Rival. Tentang jaminan, lalu bagaimana terkait SDM yang dikategorikan jauh dari jangkauan seperti itu, bagaimana? Mungkin terkait jaminan dari tentu KPU Bawaslu. KPU lah, iya dari penyelenggara. Silakan, Bang. Baik, Saudara Ripaldi ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini ya, jaminan untuk memilih itu kan sudah diatur ya, sampai Undang-Undang Dasar. Kemudian ada juga kita diberikan hak oleh negara ini untuk memilih dan dipilih kan. Itu jaminan dari konstitusi kita ya. Sebagaimana juga diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa warga negara itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, kemudian jaminan terhadap penyelenggaraan pemilu ini ya, sesuai dengan azas pemilunya ya. Azas pemilu itu adalah langsung, umum, luber dan jurdil ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Nah, kami KPU ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing ya, berusaha semaksimal mungkin itu menjalankan tahapan itu sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang ya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, sebagai dasar kita ya untuk melaksanakan tahapan pemilu itu. Turunan dari itu ada namanya peraturan KPU yang menjadi SOP kami ya pada setiap tahapan itu. Nah, tidak boleh lari dari itu. Nah, kemudian nanti lebih teknis lagi ada namanya SOP ya, atau pedoman teknis ya, yang setiap tahapan itu ada pedoman teknis yang kita buat. Nah, kami berupaya ya, semua perangkat-perangkat kita di bawah, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, jajaran sekretariat, PPK, PPS, sampai dengan TPS itu semua bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Nah, mulai undang-undang, PKPU ya, kemudian pedoman teknis ya. Nah, sampai nanti kita berikan supervisi dan pembinaan seperti itu. Nah, terkait dengan wilayah-wilayah yang memang SDM kita sulit dijangkau, tidak perlu khawatir masyarakat Jambi pada khususnya ya, bahwa kami KPU itu melakukan pembinaan secara berjenjang ya, berjenjang. Kami KPU provinsi itu kemudian memberikan supervisi, memberikan pembinaan ya, memberikan pemahaman-pemahaman terhadap, pertama yang kami beri pemahaman itu adalah terkait dengan regulasi. Jangan sampai ada ya, KPU Kabupaten Kota sampai dengan petugas TPS kita nanti di bawah itu bekerja di luar aturan, bekerja di luar ketentuan. Karena sangat banyak sekali ini kan kuantitas dan kualitas SDM yang kita libatkan ini. Untuk pemilu tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian, bahwa KPU Provinsi Jambi itu nanti ada kurang lebih 100.000 lebih ya petugas yang akan kita libatkan sampai ke TPS itu ya. Kita ada sekitar 11.160 TPS ya. Nah, kalau kita hitung kali 9 saja, kali 7 itu petugasnya, kemudian tambah 3 itu 9, itu ada kurang lebih 100.444 orang yang akan kita libatkan untuk mensukseskan pemilu ini. Nah, maka untuk menjamin SDM-nya, salah satu yang kami lakukan adalah kita terus memberikan pemahaman ya, aturan kepada mereka, kita berikan supervisi, monitoring ya, kita evaluasi kan. Nah, sehingga nanti kita berharap bahwa sumber daya manusia ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kuantitas itu sudah otomatis ya, insya Allah kami sudah siap. Karena dengan sesuai dengan perangkat-perangkat yang ada ya, dan sesuai dengan jumlah TPS ya. Nah, secara SDM kualitasnya kami akan terus berupaya ya, memberikan pemahaman-pemahaman ya, khusus terhadap regulasi ya. Nah, agar mereka ini siap nanti, khususnya nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Baik. Itu, tapi perlu penekanan nih Bang Iron. KPU terbuka terhadap kritikan dan masukan masyarakat. Ya. Kita KPU ya, kami berikan jaminan ya, bahwa kami KPU terhadap tahapan yang sudah kami lakukan ya, mulai baik tahapan yang sudah kita lakukan,
tahapan yang sedang kita lakukan maupun tahapan yang akan kita lakukan ya, terutama misalnya pengamat ya, ada Bu Pit ya yang juga mantan KPU Provinsi 2 periode, ada Bang Bahren ya, ada pengamat sosial juga begitu kan. Jadi kami KPU itu terbuka. Silakan termasuk dengan adik-adik mahasiswa ya. Baik adik-adik mahasiswa, OKP, Ormas gitu kan. Kami terbuka. Caranya tidak perlu susah. Bisa datang ke KPU atau mungkin Bang tidak bisa berkomunikasi dengan kami gitu kan, di mana titik-titik yang perlu kami sempurnakan seperti itu. Jadi kami sekali lagi terima kasih Dik ya dari Fakultas Hukum ya. Baik. Bang Wen, pertanyaan yang sama ini juga sekaligus menanggapi masukan dan tanggapan nih dari audiens kita hari ini. Bicara tentang ya, secara regulasi ada jaminan, tetapi secara faktual bagaimana menjamin Bawaslu dan jajaran akan berintegritas, bekerja profesional dalam pemilu 2024 ini? Iya, saya pikir kan mekanisme kerangka hukumnya jelas. Kalau KPU, Bawaslu ini melanggar secara hukum, melanggar secara etik, ada salurannya, gitu kan? Artinya kalau memang dia dicurigai melanggar tidak berintegritas, silakan laporkan ke DKPP. Bu Fitri ini adalah tim pemeriksa DKPP Provinsi Jambi. Jadi kita siap untuk dilaporkan. Saya pikir ini adalah mekanisme hukum, mekanisme etis yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika melihat penyelenggaranya itu melanggar mungkin secara etik. Tapi saya ingin bicara sedikit nih Pak Doni. Iya, silakan. Ada paradigma yang salah menurut saya terkait dengan yang mungkin kita diskusikan di sini. Ada paradigma bahwa seolah-olah takut pemilih ini tidak memilih gitu. Bapak coba searching di Google. 5 pemilu terakhir Indonesia dengan Amerika mana yang banyak tingkat partisipasinya? Searching aja. Itu. Saya pastikan bahwa lebih banyak tingkat partisipasi, lebih tinggi itu adalah pemilu di Indonesia. 5 pemilu terakhir. Coba di searching aja. Kalau di Amerika kan ada 2 kan, Pilpres dan DPR. Ada 2 ya pemilu. Silakan di searching itu. Mana yang lebih tinggi? Apakah Amerika negara yang tidak demokratis? Tidak toh, negara yang demokratis. Pak Ibu sekalian, Pak Bahren, ini tidak ada istilah itu pemilu substansial. Yang ada adalah demokrasi substansial. Pemilu itu memang prosedural. Demokrasi itu, pemilu itu adalah bicara prosedural. KPU dan Bawaslu adalah bicara prosedural, tidak ada bicara substansial. Yang adalah demokrasi substansial. Yang penting bagi pemilu itu adalah berkeadilan dan berintegritas. Karena itu harus ada kerangka hukum, ada mekanisme saluran penyelesaian ketika ada pelanggaran dan pelanggaran etis dan pelanggaran hukum. Saya pikir adik-adik sekalian, tugas kita sebagai masyarakat adalah memastikan, ini saya bicara masalah riset ya, saya agak lompat-lompat dikit. Apakah pemilih kita rasional? Tidak Pak. Saya ini S2 saya ini tentang perilaku memilih, pattern behavior. S2 saya ini kebetulan studinya di Kota Jambi 2015 tentang pemilu 2014. Saya riset survei, itu tidak ada pemilih rasional di Kota Jambi. Kota ya, bukan kabupaten, karena Kota Jambi identik dengan daerah perkotaan. Yang adalah kan pemilih ada 3 ya, pemilih sosiologis, psikologis dan rasional, rational choice. Pemilih Kota Jambi itulah pemilih yang psikologis. Orang milih karena dia suka lihat dia senyum, karena ganteng, karena cantik, karena dia enak diajak ngobrol, karena diajak good looking lah, kira-kira gitu. Tidak ada yang pemilih yang bermazhab rasional itu sedikit, kira-kira gitu. Tetapi angka partisipasi pemilih kita tinggi. Tapi partisipasi pemilih tinggi. Coba dicek lagi di literatur tentang voting behavior di Amerika. Apakah dia rasional? Tidak Pak. Mereka juga psikologis, sama aja. Baca bukunya si Saiful Mujani tentang kuasa rakyat. Dia kan disertasi dia kan di Ohio University kan. Baca. Juga psikologis. Jadi memang pemilu kita ini memang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dibandingkan rasional. Ini fakta. Jadi Fakta kalau kita. berbicara tentang kuantitas, sebenarnya kita lebih baik. Oh lebih tinggi. Sekarang Lebih saya tinggi. ingin ya, coba diskusikan. Kita diskusi ya. 5 kali pemilu di Orde Baru. Pernah tidak di bawah 90% tingkat partisipasinya? Tidak pernah. Semuanya di atas 90%. Ya toh? Coba cek di Google. Dari 72 sampai 97. Seluruh tingkat partisipasi di angka 90% ke atas, kira-kira gitu. 99 sampai 2019 seluruhnya di bawah 2019.
Pertanyaannya adalah mana yang lebih demokratis, pemilu Orde Baru atau reformasi? Tentu reformasi. Artinya tingkat partisipasi tidak menjamin pemilu itu berintegritas dan berkeadilan. Siap. Nah ini menarik nih. Tapi aduh, kesel sebenarnya. Udah ditanda-tandai 5 menit iklan. Sebelum kita iklan mungkin kita jawab dulu pertanyaan ya Bang ya. Mungkin ke pengamat dulu lah ya. Tentang tadi dari Universitas Nurdin Hamzah Sobirin ya. Bertanya tentang Gen Z nih. Apakah benar Gen Z ini menjadi kaum yang cukup rentan termakan hoax? Rentan untuk karena akses medsosnya lebih tinggi dibanding literasinya. Mungkin bisa ditanggapi Kak Fit, singkat saja Kak. Baik, terima kasih. Ini menarik terkait hoax ya, kampanye hitam, black campaign. Pemilih pemula atau pemilih yang generasi milenial ya kan, memang sangat rentan karena lebih era digitalisasi saat ini kan itu begitu merajalela, konten-konten yang berbau hoax itu pada tahun 2003 kisaran bulan 3 itu ada 700 kominfo, 700 konten yang lebih ke hoax. Nah, tentu harus ada solusi mitigasinya. Bagaimana pemilih pemula atau kaum milenial ini tidak termakan hoax? Salah satunya tentu pertama adalah langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana mengevaluasi sumber data tersebut. Itu pertama ya kan. Nah, kenali dulu ya kan. Jadi tidak hanya langsung baca, langsung sharing, tapi difilter. Nah, itu salah satu langkah cerdas yang harus dilakukan oleh kaum milenial. Kalau menurut pakar Septiadi itu menjelaskan ada dua solusi. Salah satunya bagaimana solusi yang pertama adanya menyelesaikan yang dihilir, yaitu memberikan peringatan atau memberikan sanksi terhadap yang menyebarkan hoax. Kedua, kedua adalah ke hulunya, gitu, solusi ke hulu. Bagaimana juga mengenali siapa yang mendistribusi hoax tersebut. Nah, ini juga harus diberi sanksi. Nah, artinya hoax ini memang meresahkan, bahkan tentunya masuk dalam kategori tindak pidana, ya kan? Nah, Kominfo udah bekerja sama berbagai elemen untuk mencegah penyebaran hoax ini. Dan tentunya kaum milenial harus cerdas dalam berpolitik, mencermati, memverifikasi data, apakah betul sumber data tersebut benar atau tidak, sehingga tidak main sharing saja. Ya. Siap. Filter itu penting. Memang harus difilter dan balik lagi ke pengetahuan. Maka wawasan. perlu juga pendidikan politik, edukasi itu penting ya. Siap. Aduh, satu lagi pertanyaan mungkin bisa dilanjut sebelum kita iklan. Bang Mahren mungkin bisa menanggapi. Mungkin ini adalah salah satu contoh real distrust tadi ya. Tadi dari Bang Evan menyampaikan tawaran dari yang kita pilih ini loh yang kita belum bisa percaya sepenuhnya. Seperti apa Bang Mahren? Ya baik, tadi kawan Evan menanya. Yang pertama dulu deh saya tanggapi, apakah tema ini menunjukkan tema bahwa pemilih cerdas, pemilu berkualitas menunjukkan bahwa pemilu kita tidak bahwa pemilih kita belum cerdas? Saya rasa tidak juga begitu. Kita tarik secara garis besar seperti itu juga tidak bisa. Apakah kalau ada polisi di depan tuh ini akan ada bom, akan ada ini? Tidak juga kan? Atau gedung ini tidak aman? Tidak juga. Artinya ini boleh saja ini ada harapan kita semua dan juga menjadi bagian daripada edukasi kita hari ini ya. Tidak juga kita bisa justifikasi bahwa pemilih kita semuanya tidak cerdas. Tapi ini adalah harapan dan edukasi kita semua yang ada di sini. Yang kedua, kalau kita sudah sadar, kalau kawan-kawan sudah sadar bahwa calon-calon legislator kita tuh tidak berkualitas, kita menyaringnya. Ya saringan tuh ada di kita. Kalaupun misalnya partai menyodorkan orang-orang yang kita sudah tahu tidak berkualitas, jangan kita pilih. Ajari orang-orang tidak memilih, yaitu calon legislator yang tidak berkualitas. Baik. Jadi saringannya itu ada di kita. Baik, luar biasa Pak. Sudah? Iya. Gimana Cynthia? Aduh, padahal masih panjang ya Bang Mahren ya. Tapi udah di kode-kode gimana dong? Gak apa-apa lah ya. Nanti akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami pada program Pilihan Rakyat. Masih bersama kami pada program Pilihan Rakyat. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua.
Sepertinya Bang Doni, 2 jam tuh nggak cukup. Iya, kalau kita lihat kan ini kan perkembangan dinamika kita juga dari pertanyaan dari audiens tentu masih banyak. Nggak cukup, nggak apa-apa untuk dari TVRI bisa 2 jam, nanti KPU katanya menyelenggarakan kita lagi hostnya itu 4 jam katanya. Yang penting Bang. yang terakhir tadi, Apa hostnya itu? tetap kita. Tetap kita, siap. Bawaslu juga dong. Iya dong, nanti kalau ada ini Bang yang mau untuk edukasi atau sosialisasi boleh lah ya. Jualan, tetap jualan. Oke deh, untuk pemirsa juga seluruh audiens dan juga seluruh narasumber, tidak terasa Bang Doni, ini sudah masuk ke segmen terakhir. Jadi waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement, dari masing-masing narasumber. Langsung aja Bang Doni. Aduh, masih mau bertanya lagi. Boleh nggak sama dosennya masing-masing nanti? Boleh ya. Nanti catat nomor kakak ya. Baik, mungkin dari Bung Ismet mungkin. Singkat Silakan, Bung Ismet. Cik, baik. Statement terakhir ini ya. Iya. Boleh nanggapin sebentar ya dari OKP. Iya. Bahwa gini. Tapi singkat saja. Singkat saja. Kita juga jangan pesimis dalam melaksanakan pemilu atau mencari pemimpin. Karena gini, kita takut masyarakat di luar sana apatis dan tidak peduli akan politik. Karena kesadaran politik ini penting bahwa masa depan mereka adalah ditentukan dengan kebijakan dengan nurani mereka. Bahwa kita harus tetap optimis bahwa masyarakat harus memang kita sadarkan sesadar mungkin bahwa seberapa penting sih politik buat masyarakat itu sendiri sebenarnya. Kita dengan ini misalkan pemilih cerdas, pemilu berkualitas, setiap kata adalah doa dan harapan. Kita selalu berharap setiap langkah dan niat baik kita adalah untuk Indonesia, misal khususnya untuk Jambi sih. Baik. Jangan sampai kita fanatik. Kalau kita berfanatik, maka kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan menghantam kita karena kita tidak melihat terhadap politik itu sendiri. Maka mahasiswa harus kesadaran dalam politik itu menyadarkan teman-teman yang lain, menyadarkan masyarakat seberapa penting di politik itu sendiri. Baik. Terima kasih. Siap. Sebelum kita ke yang lain, Bang Ismet boleh kasih satu pertanyaan dong? Aku tadi masih ada soalnya disampaikan oleh moderator aja Pak dosen. Apa sih arti dari distrust itu sendiri sih? Mesti singkat aja. Iya, itu pertanyaannya. Apa itu distrust? Apa artinya distrust? Apa arti distrust? Sudah disampaikan Pak dosen tadi. Boleh tadi yang mau ngasih pertanyaan deh. Tadi siapa yang jawab aja dulu dapat door prize, oke? Yuk, silakan. Boleh? Ada? Oh iya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosa Angel Teresia dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Yang dimana di sini kami berasal dari sekolah atau universitas yang basicnya itu tentang kesehatan. Jadi beda dengan teman-teman yang lain yang basicnya itu udah dari hukum, yang dimana wawasannya itu lebih luas daripada kami gitu. Oke, menjawab pertanyaan dari Bapak, apa arti itu distrust? Distrust itu tadi seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya itu ketidakpercayaan atau tidak percaya. Jadi distrust itu adalah ketidakpercayaan kita sebagai masyarakat tentang memandang atau tentang pemilu ini, atau tentang tentang pemilihan umum untuk kedepannya gitu. Jadi masyarakat itu tidak percaya, adanya ketidakpercayaan kepada yang akan dipilih. Terima kasih. Baik. Gimana Bung Ismet? Gimana? Dapat ya? Dapat door prize ya? Katanya dikembalikan ke saya, jawabannya benar. Siap, nggak apa-apa. Orang kesehatan juga wajib tahu ya hal-hal seperti ini ya Bang Doni ya. Terima kasih. Lanjut Bang Baren. Singkat saja Bang. Closing statement dulu, udah tuh kasih kuis. Saya kira tadi kuis ya. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya tentunya yang pertama adalah kita harus optimis bahwa demokrasi kita terus bertumbuh ya, dan kita harus meyakini bahwa pemilu adalah salah satu cara yang bisa kita ambil untuk mendapatkan pemimpin yang legitimate, yang akhirnya pemimpin-pemimpin tersebut membawa kesejahteraan untuk kita semua. Nah, maka dari itu kita mari bersama-sama mendukung kawan-kawan yang di penyelenggara ya, untuk terus menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dan undang-undang. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita ya menjadi pemilih yang cerdas. Itu artinya adalah pemilih yang aktif ya, yang tidak hanya menyerahkan kepada penyelenggara pemilu. Demikian. Baik. Bu. Siap. Kuis deh. Bang Baren belum kasih kuis. Ada kuis. Silakan Bang ya. Baren.
Siapa yang ambil sepedanya ya? Enggak ya? Baik. Brosurnya ada, Bang. Sepeda ya dari TVRI. Pertanyaan saya sederhana. Sebutkan apa saja lembaga penyelenggara pemilu. Yuk, lembaga penyelenggara pemilu, silakan. Ya, jurinya nanti ketua KPU. Bang, lihat Bang ya. Ya, apa saja? Izin perkenalkan diri Pak. Ya. Izinkan, nama saya Dolizola Afriano. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Izin menjawab Bapak Ibu, untuk badan penyelenggara pemilu yang pertama yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Baik, yang kedua? Yang kedua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Oke, dan dua aja? Dua. Cuma dua? Bagaimana Gimana? Pak? Sudah mampu untuk mendapatkan? Oh, satu lagi Satu katanya lagi. kurang. Ya, yang lain. Ya, sorry, kurang satu kata ketua KPU. Ya, dia harus sesuai undang-undang. Cukup yang ketiga. Yang ketiganya apa? Yang ketiga itu DKPP. Apa itu? Dewan kalau tiga Kehormatan. lah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya. Gimana? Ketua KPU Tambahannya. Oh, Cukup. kurang bro. Tadi harinya 3. Ya, Oke, maaf ya bro ya. makasih. nggak apa-apa ya kalau dua-duanya dikasih Ya, door prize? boleh, ya? Karena memang tinggal 2. Kan saling melengkapi ya. Silakan, cukup ya. Silakan Bu Dr. Nuraida Fitriabi. Pesannya apa ini? Closing statement ya Kak. Closing statement ya pesannya. Nah, adik-adik harus tahu hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Maka dari itu kalian harus sadar terkait hak konstitusional kalian ya. Kedua adalah bagaimana berpartisipasi dalam proses pemilu itu sendiri. Ketiga, kritis dalam memilih pemimpin sehingga kalian bisa menyaring bagaimana kalian memilih calon pendamping, begitu juga kalian dalam memilih calon pemimpin. Baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita semua bisa melawan hoax, itu sangat penting, ya kan? Apalagi kaum milenial yang rentan dengan era digitalisasi ya, teknologi Baik. informasi. Yang terakhir adalah bagaimana kita terkait money politik. Kita Baik, sepakat baik. akan hal itu karena itu adalah pengkhianatan sebuah demokrasi. Terima Baik, kasih. baik. Bang Wen Arifin, mungkin singkat saja Bang, berhubung keterbatasan waktu. Closing statement Anda hari ini. Ya, singkat saja. Kami dari Bawaslu mengucapkan apresiasi nih terlebih dahulu kepada TVRI yang telah bersama-sama masyarakat yang lain mencerdaskan kehidupan bangsa, turut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan negara. Kemudian pesan saya kepada pemirsa TVRI, jika ditemukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran apapun itu, pidana, administratif dan sebagainya, dapat menyampaikan pesan melalui WhatsApp Center kami. Jadi saya ingin promosi WhatsApp Center Bawaslu Provinsi Jambi, yaitu di nomor 0811 74 3344. 743344. Saya ulangi ya, 0811 74 3344. Jadi silakan di WhatsApp informasi apapun dugaan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, kami akan menelusuri apapun yang menjadi informasi yang disampaikan kepada kami. Demikian, terima kasih Pak. Siap, terakhir Bang Saya Iron. ada 3. Pertama untuk pemirsa TVRI yang di rumah, pemirsa TVRI yang di sini kan. Pesan 1, ingat tanggal 14 Februari tahun 2024 kita ke TPS lagi. Ya, ajak keluarga tersayang ya, orang tua, istri dan anak ke TPS lagi. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Terima kasih. Siap, boleh berdiri semua yuk untuk tepuk tangan yang meriah untuk kelima narasumber kita pada malam hari ini. Baik, dan tentu kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan. Ya. Pada prinsipnya adalah untuk menciptakan pemilih yang cerdas, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, tidak dapat diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja, Ya. tetapi membutuhkan kinerja kita bersama dan sumbangsi kita bersama untuk nusa dan bangsa. Benar, dan Cynthia akan menutupnya dengan sebuah kata-kata bahwa jangan percaya berita palsu, jangan pernah percaya janji manis itu, tingkatkan wawasanmu dan pengetahuanmu karena nasib negeri berada di tanganmu. Akhirnya saya Cynthia Permana Dan saya Doni Yusra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.